Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Bapak Ibu seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini ini adalah merupakan informasi ya yang sangat dinanti-nantikan untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Judulnya adalah akhirnya ya Kemendikbudristek beri P1, P2, P3 rekomendasi penempatan yang tidak sesuai kebutuhan. Jadi ini tentunya bagi pelamar yang masuk dalam kategori mapel berlebih ya, atau misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada kebutuhan, tidak ada formasi maksudnya, atau ijazah Bapak Ibu tidak linear dengan formasi yang ada di sekolah induk Bapak Ibu, berarti nantinya itu akan ada rekomendasi penempatan dari Kemendikbudristek, tentunya melalui proses optimalisasi. Ini menjadi salah satu alasan utama ya penundaan pengumuman P3K Guru di tahun 2022, yang mana dengan adanya penundaan ini itu Kemendikbudristek fokus untuk memperjuangkan formasi kosong yang masih tersisa dan belum terserap itu agar bisa diisi oleh guru-guru honorer, sehingga nantinya lebih banyak lagi guru honorer yang bisa diangkat menjadi ASN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya ada informasi ya dari gpnn.com. Tentunya ini menjadi kabar gembira ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Yang mana di sini dikatakan Kemendikbudristek beri rekomendasi penempatan guru meski tak sesuai kebutuhan. Jadi ini tentunya menjadi salah satu solusi bagi Kemendikbudristek untuk menuntaskan ya guru honorer di tahun 2023, yang mana nantinya selain optimalisasi ada yang dikatakan dengan rekomendasi penempatan seperti itu. Nah, kita langsung saja baca informasinya. Di sini dikatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek bisa memberikan rekomendasi penempatan di sekolah lain bagi guru honorer yang saat ini bekerja tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya. Nah, jadi nantinya dikatakan rekomendasi penempatan itu diberikan kepada guru honorer yang mengajar di sekolah induk tetapi tidak ada kebutuhan ya, tidak ada kebutuhan sesuai dengan ijazahnya. Itu nantinya Bapak Ibu itu bisa diberikan rekomendasi penempatan ke sekolah lain langsung dari Kemendikbudristek Bapak Ibu ya, ini langsung dari Kemendikbudristek. Nah, di sini katakan menurut pelaksana tugas Bapak Ibu ya, menurut petugas PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2022. Jadi artikel ini itu berdasarkan di Permenpan RB Bapak Ibu ya. Nah, jadi tentunya dengan adanya rekomendasi penempatan guru itu bisa memberikan semacam angin segar ya, ataupun kelegaan tersendiri bagi pelamar P1 ya tanpa formasi, atau pelamar yang di sekolah induknya itu tidak tersedia kebutuhan seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami.
Kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini juga dikatakan hal itulah kata Ibu Nunuk menjadi salah satu alasan perlu adanya penundaan pengumuman seleksi P3K Guru 2022 agar persoalan kuota yang belum terserap dan penataan penempatan guru itu bisa terselesaikan. Nah, jadi sudah sangat jelas sebenarnya bahwa alasan penundaan pengumuman seleksi P3K Guru 2022, alasan utamanya adalah agar persoalan kuota yang belum terserap dan penataan penempatan guru bisa terselesaikan. Jadi sebenarnya ada dua alasan utama Bapak Ibu ya penundaan pengumuman. Yang pertama itu terkait dengan persoalan kuota yang belum terserap, dan yang kedua adalah penataan penempatan guru yang bisa terselesaikan. Dengan adanya optimalisasi formasi, kita berharap semakin banyak guru honorer yang bisa terserap menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan Panselnas terpaksa harus menunda pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 karena persoalan kuota yang belum terserap dan penataan penempatan guru dapat terselesaikan ya, kata Prof Nunuk dalam pernyataan resminya hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Bahwasanya Ibu Nunuk juga mengungkapkan penundaan pengumuman P3K Guru 2022 karena Panselnas melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dalam rangka mengoptimalisasi pemenuhan kebutuhan P3K. Nah, jadi ini tentunya menjadi kabar gembira bahwasanya Panselnas itu akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi Bapak Ibu ya dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan P3K. Nah, termasuk juga sebenarnya P1, kemudian P2, dan tentunya juga adalah P3 Bapak Ibu ya, dan P4. Nah, jadi mudah-mudahan saja P1 tanpa formasi itu besar peluangnya untuk lolos menjadi ASN. Karena kenapa? Untuk yang P1 yang akan diangkat di formasi 2022 itu ada sekitar 127.715 guru Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini dikatakan boleh menceritakan setelah melakukan seleksi P3K 2022 untuk formasi pelamar P1, pelamar P2, pelamar P3 dan P4 masih terdapat formasi kosong serta kuota yang belum terserap. Oleh karena itu perlu diperjuangkan agar ASN P3K yang direkrut itu menjadi lebih banyak jumlahnya. Kemudian di sini informasi tambahan sebenarnya bahwasanya Ibu Prof Nunuk sebenarnya melihat masih ada formasi yang tidak terlamar Bapak Ibu ya, masih ada formasi yang tidak terlamar sehingga Mendikbudristek ingin memperjuangkan formasi kosong ini agar bisa diisi pelamar yang belum mendapatkan formasi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu inti bahwasanya penundaan itu bertujuan agar lebih leluasa dalam memperjuangkan formasi kosong agar bisa diisi pelamar yang belum mendapatkan formasi, seperti itu. Kemudian di sini juga ada sedikit tambahan lagi bahwasanya boleh berharap ini bisa dipahami karena pemerintah ingin jumlah ASN P3K yang diterima itu lebih banyak ya. Untuk itu dalam rangka optimalisasi dan pemberian rekomendasi tersebut perlu adanya penundaan pengumuman agar persoalan kuota yang belum terserap dan penataan penempatan guru dapat terselesaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, inti dari informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.